ask, attitude, skill, dan knowledge. Kenapa? Karena skill itu penting, knowledge itu penting, namun yang membuat seseorang bertahan dan berkembang adalah attitude-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya Ismi Sayyidah di Ruang Insight Channel. Nah, buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya apa? Supaya kamu gak ketinggalan video-video bermanfaat dari Ruang Insight Channel. Teman-teman, hari ini saya ingin share terkait dengan task atau TASK. Apa itu TASK atau task? Teman-teman, ketika kita memasuki dunia kerja, ketika kita memasuki dunia profesional, yang paling pertama menjadi kualifikasi adalah seberapa ahli kita ya, atau skill kita sejauh mana sih? Setinggi apa skill yang kita miliki. Dan yang kedua adalah knowledge. Seberapa besar pengetahuan kita, seberapa luas wawasan kita, seberapa dalam teori-teori yang kita tahu. Nah, ketika seseorang memasuki dunia kerja dan juga memasuki dunia profesionalitas, maka dunia karir, maka yang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan biasanya adalah dua hal ini, ya, skill dan knowledge dan skill. Selanjutnya adalah yang membuat seseorang bertahan dalam menekuni bidang pekerjaannya, dalam menekuni karirnya, dalam menapaki dunia profesionalitasnya adalah yang ketiga, yaitu attitude. Nah, sedangkan saya sendiri lebih senang menyebutnya sebagai ask, attitude, skill, dan knowledge. Kenapa? Karena skill itu penting, knowledge itu penting, namun yang membuat seseorang bertahan dan berkembang adalah attitude-nya. Skill bisa kita asah dengan memperbanyak latihan, dengan kita memiliki seorang mentor yang mampu mengajari kita dari yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Knowledge bisa kita tambah dengan banyak baca referensi, banyak baca buku, banyak menyimak materi, video-video, dan lain sebagainya. Namun attitude itu adalah yang wajib, yang perlu kita miliki. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menghandle tugas kita, amanah kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-harinya, atau bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya, itu yang akan mempengaruhi kehidupan diri kita lebih jauh. Maka skill penting, knowledge penting, attitude lebih penting lagi. Karena dengan attitude kita bisa lebih berkembang, kita lebih bisa bertumbuh, dan kita memiliki open mind. Kita memiliki mindset yang terbuka. Kita memiliki growth mindset, yaitu mindset di mana kita selalu ingin mengembangkan diri kita dan membuat diri kita selalu bertumbuh, selalu lebih baik, dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, kalau kamu mau sempurna, tambahin T ya, tambahin T di depan kata ask. Jadi task. T ini apa? T ini adalah singkatan dari talents mapping. Apa itu sebenarnya talents mapping? Talents mapping merupakan salah satu tools assessment di mana kita bisa mengetahui bakat yang kita miliki, kita bisa mengetahui potensi kekuatan yang ada di dalam diri kita, kita bisa mengetahui peta bakat kita, apakah kita orang yang senang mikir, nggak senang mikir,
senang ketemu orang, nggak senang ketemu orang, senang kerja di dalam ruangan, atau lebih senang kerja di luar ruangan. Kalau misalnya di dalam ruangan, kita lebih suka yang mikirnya banyak atau mikirnya sedikit, atau kebalikannya. Kita dari talent mapping ini kita juga akan tahu peta aktivitas yang kuat untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, di mana aktivitas-aktivitas yang ada di dalam talent mapping itu menggambarkan bidang-bidang pekerjaan yang bisa kita tekuni. Ada 114 aktivitas yang ada di dalam talent mapping assessment, dan teman-teman bisa mencari tahu, teman-teman bisa tahu dengan gamblang aktivitas kerja apa sih sebenarnya yang cocok untuk teman-teman, yang ketika teman-teman jalankan, teman-teman merasa enjoy, teman-teman merasa mudah, easy, teman-teman merasa hasilnya itu bagus, excellent, dan teman-teman akhirnya mendapat benefit yang sangat luar biasa. Bisa berupa uang, bisa berupa manfaat. Teman-teman mendapatkan earn, ya, 4E, rumus 4E, enjoy, easy, excellent, and earn. Nah, itu dia tentang talent mapping. Dan jangan lupa, di talent mapping juga kamu akan mendapatkan 5 personal branding yang bisa kamu pakai untuk profesionalitas diri kamu, untuk meniti karir kamu. Oke? Nah, buat kamu yang minat untuk tes talent mapping, silahkan nanti baca di deskripsi video ini. Oke? Teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke sebanyak-banyaknya orang, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.